Setelah kemenangan Hakari melawan Charles di koloni yang sama yaitu Tokyo 2, kita akhirnya diperlihatkan pada sosok Panda di mana dia tengah duduk santai di atas kontainer sembari menjalankan tugasnya untuk mencari keberadaan Angel. Melalui penciumannya yang sangat tajam, saat itu Panda merasa bahwa di tempatnya telah terjadi pembantaian yang menewaskan sekitar 3 penyihir. Karena itulah demi terhindar dari mara bahaya, dia pun berpura-pura menjadi seekor hewan layaknya panda. Hal ini dilakukan agar dirinya tidak dianggap musuh oleh para pemain yang melintas di tempat tersebut. Namun sayang, sesaat Panda menjalankan aksi polosnya, tiba-tiba saja muncul seorang penyihir. Dia adalah Kashimo Hajime, sosok penyihir di masa lalu yang juga menjadi incaran kelompok Yuji karena memiliki 100 poin. Kashimo yang merasa heran ada seekor panda di dalam kaleng game lantas menanyakan statusnya pada Kogane, yang mana setelah Kogane menjawab jika Panda adalah seorang pemain, dia pun lalu bersiap untuk melancarkan serangan. Terlihat saat itu 100 poin yang dimiliki Kashimo bukanlah keberuntungan belaka. Berbekal kecepatan, kekuatan, serta energi kutukannya yang bisa menghasilkan listrik, dia sanggup mengoyak tubuh Panda dalam 1 kali pukulan. Bahkan setelahnya, melalui 1 serangan listrik dari tongkatnya, dia pun sanggup menghempaskan Panda hingga terpental cukup jauh. Di sisi lain, sadar bahwa lawan yang dihadapinya bukan orang sembarangan, Panda kemudian berubah wujud ke dalam mode gorila. Dengan mengganti inti jiwa saudaranya inilah, Panda mampu memberikan perlawanan di mana dia berhasil mendaratkan 1 pukulan keras yang memiliki efek gelombang kejut. Namun meski begitu, Kashimo rupanya mampu menahan rasa sakit dari serangan tersebut, yang mana setelahnya secara cepat dan sangat lincah dia pun langsung memberi balasan dengan melancarkan rentetan serangan, dari mulai memutus lengan Panda menggunakan tongkat, memberi pukulan beralirkan listrik secara bertubi-tubi, sampai akhirnya melepaskan pukulan penghabisan yang membuat Panda terhempas hingga tak berdaya. Merasa pertarungan sungguh membosankan, Kashimo lalu menghampiri Panda. Dengan laganya yang sombong, dia pun tiba-tiba bertanya pada Panda perihal keberadaan sosok Sukuna. Entah apa tujuan Kashimo menanyakan hal itu, tapi setelah mendengarnya, Panda menolak untuk memberitahu karena dia berpikir jika penyihir kuat seperti Kashimo mengetahui bahwa Sukuna berada di tubuh Yuji, pastinya akan terjadi hal-hal buruk pada Yuji. Maka dari itu, sebagai tanda penolakan, Panda lalu menantang Kashimo untuk bertarung lagi. Dengan mengganti inti jiwanya kembali, dia pun akhirnya menunjukkan wujud dari saudaranya yang lain dalam mode Triceratops. Akan tetapi, sialnya belum sempat Panda menunjukkan kekuatan baru, Kashimo telah lebih dulu melayangkan 1 serangan listrik. Terlihat dengan memanfaatkan sifat listrik yang dapat menyalurkan muatan positif, dia pun berhasil menumbangkan Panda hingga membuat tubuhnya terkoyak-koyak. Seakan tahu jika Panda belum mati, Kashimo lalu melontarkan sebuah ancaman. Dengan sangat tegas dan diliputi kekesalan, dia pun berkata jika Panda masih sayang nyawa, segera beritahukan di mana lokasi Sukuna berada. Di awal chapter ini, kita lebih dulu diperlihatkan pada asal-usul kemampuan Panda yang bisa berganti-ganti wujud ke dalam 3 mode. Saat itu, sesuai dengan apa yang dikatakan penciptanya yaitu Yaga, Panda sebenarnya memiliki 2 saudara, 1 kakak laki-laki berwujud gorila dan 1 kakak perempuan berwujud Triceratops. Kedua saudaranya itulah yang selama ini menemani inti jiwa milik Panda di dalam tubuh. Mereka selalu ada untuknya dan siap memberikan bantuan untuk meminjamkan kekuatannya. Jadi tidak heran Panda digambarkan sebagai sosok mayat terkutuk yang memiliki 3 inti jiwa. 1 inti jiwa yang memang miliknya sendiri, 1 inti jiwa milik saudara laki-lakinya, serta 1 inti jiwa milik saudara perempuannya. Dan kini di medan pertarungan, ketiga kekuatan yang dimiliki Panda sayangnya belum cukup untuk bisa menandingi kekuatan Kashimo. Terlihat saat itu dirinya tampak tumbang tak berdaya dengan kondisi tubuh yang hanya menyisakan kepala saja. Akan tetapi, meski demikian, Panda rupanya masih bisa hidup. Hal itu dikarenakan Panda memiliki 3 inti jiwa yang membuatnya seolah memiliki 3 nyawa. Jadi mau bagaimanapun kondisinya, selagi salah satu dari 3 inti jiwa belum hancur, maka dia akan bisa kembali bangkit, bahkan bisa menyembuhkan inti jiwa lainnya yang hancur.
Hingga pada akhirnya sesaat Kashimo berniat mengakhiri nyawa panda, tiba-tiba saja dia merasakan energi kutukan yang sangat besar, yang mana ternyata tepat dari arah belakangnya kini telah muncul sosok Hakari yang telah mendapat jackpot di akhir pertarungan melawan Charles. Dari sini, mendapati rekannya dibuat babak belur, Hakari langsung melesat ke arah Kashimo. Sambil diiringi irama musik melantun, dia pun berhasil mendaratkan 2 serangan telak, baik itu pukulan kuat yang mampu membuat Kashimo terbanting ke arah kontainer, maupun tendangan 2 kaki yang membuat Kashimo terpental dan hidungnya mengucurkan sedikit darah. Melihat kemunculan sosok kuat di hadapannya lantas membuat adrenalin Kashimo tertantang. Dia menilai bahwa Hakari adalah lawan yang pantas untuk dihadapi. Di samping memiliki energi kutukan sangat besar, dia juga mampu menghiraukan properti energi kutukannya yaitu listrik. Kemudian sebelum pertarungan antar keduanya terjadi, Hakari dan Kashimo lebih dulu melakukan negosiasi. Jika Hakari memenangkan pertarungan, maka Kashimo harus memberikan 100 poin, tapi jika Kashimo yang memenangkan pertarungan, maka Hakari harus membeberkan semua informasi tentang Sukuna. Setelah negosiasi tersebut mencapai kesepakatan, pertarungan panas antara Hakari melawan Kashimo akhirnya dimulai. Terlihat saat itu, berbekal kemampuan fisiknya yang berada di atas rata-rata, mereka berdua silih berganti melancarkan serangan. Dari mulai Kashimo yang melayangkan tendangan keras hingga membuat wajah Hakari berdarah, Hakari yang membalasnya dengan 1 pukulan kuat, Hakari yang langsung melesat guna melancarkan tendangan lutut, Kashimo yang berhasil mengunci pergerakan kaki Hakari, Kashimo yang segera melancarkan serangan sikut, dan juga Hakari yang berhasil membalasnya dengan memukul jatuh Kashimo ke tanah. Seakan pertarungan tak hanya sekedar adu tangan kosong, saat itu Kashimo yang mundur ke belakang segera melancarkan tembakan energi listrik. Terlihat jelas tembakan listriknya ini sangat cepat bagai kilat sampai-sampai membuat Hakari terperangah, yang mana akibatnya tangan Hakari pun seketika terputus dan mengeluarkan banyak sekali darah. Melihat adanya momentum, Kashimo lalu melesat cepat ke arah Hakari untuk menghabisinya. Namun sesaat dirinya mendekat, secara mengejutkan lengan Hakari yang tadinya putus seketika tumbuh kembali. Sehingga hal itu pun membuat Kashimo yang sudah terlanjur mendekatinya harus menerima tendangan dan pukulan keras dari Hakari. Di momen ini, Kashimo menunjukkan ekspresi terkejut dan keheranan. Dia bertanya-tanya bagaimana bisa teknik kutukan pembalik yang dimiliki Hakari sangat cepat, bahkan terlihat seperti otomatis. Usut punya usut, hal itu dikarenakan Hakari telah mendapat energi kutukan yang sangat melimpah ruah. Saking melimpahnya, energi kutukan tersebut akan mampu melakukan teknik kutukan pembalik dengan sendirinya. Jadi meski Hakari tidak menguasai teknik kutukan pembalik, tapi dia bisa menyembuhkan luka ketika dalam kondisi jackpot, atau dengan kata lain selama durasi 4 menit 11 detik dia akan sangat sulit dikalahkan seolah mendapat keabadian yang sementara. Selain itu, di sini juga terungkap tentang alasan kenapa Hakari selalu diiringi musik setelah mendapat jackpot. Hal tersebut ternyata disesuaikan dengan tema game pachinko yang berlandas pada novel Pure Love Train. Novel ini memiliki sebuah lagu berjudul Admiring You, durasi musiknya sekitar 4 menit 11 detik, sesuai dengan durasi energi kutukan tak terbatas yang didapat oleh Hakari. Dan kini di dalam pertarungannya, Hakari yang telah melewati durasi keabadian kemudian mengaktifkan domain expansionnya lagi. Terlihat saat itu di hadapan Kashimo yang semakin dilanda keheranan, area di sekitar pun perlahan berubah menjadi stasiun kereta api. Sedikit penjelasan, penggunaan domain expansion milik Hakari berbeda dengan para penyihir lain. Jika penyihir lain hanya bisa mengaktifkan domain sekitar 1 kali dalam sehari, maka Hakari bisa mengaktifkan domain sebanyak yang dirinya mau. Hal itu dikarenakan efek dari domain Hakari adalah mendapat energi kutukan yang sangat melimpah. Jadinya selama Hakari terus meraih jackpot, dia akan mampu mengaktifkan domainnya lagi melalui energi kutukan yang terus terisi. Setelah Hakari mengaktifkan domain expansion, sama seperti Charles, saat itu Kashimo seketika terdiam karena diberi segudang informasi tentang domain Hakari. Di sana disebutkan bahwa berkat jackpot yang sebelumnya didapat, sekarang Hakari diberi 2 pilihan mode bermain game pachinko. Pertama yaitu mode pengurangan waktu. Pada mode ini putaran jackpot akan berjalan secara cepat tapi memiliki kesempatan jackpot yang sangat kecil.
Dan kedua yaitu mode perubahan kemungkinan. Pada mode ini putaran jackpot akan berjalan cukup lama tapi memiliki kesempatan jackpot yang sangat besar. Dua pilihan yang diberikan tersebut tidak bisa Hakari putuskan sendiri, melainkan itu berdasar pada angka jackpot yang sebelumnya diraih. Jika sebelumnya Hakari meraih jackpot angka ganjil, maka setelahnya dia harus memasuki mode perubahan kemungkinan. Begitupun jika sebelumnya Hakari meraih jackpot angka genap, maka setelahnya dia harus memasuki mode pengurangan waktu. Dan saat ini, berhubung sebelumnya Hakari meraih jackpot angka ganjil ketika melawan Charles, secara otomatis dia akan memasuki mode perubahan kemungkinan. Dengan menggunakan mode ini, Hakari tentu memiliki keuntungan besar untuk meraih jackpot. Meskipun ada satu hal yang menjadi masalah, yaitu sekarang efek keabadiannya dinonaktifkan, sehingga hal itu pun membuatnya harus sekuat tenaga menahan gempuran Kashimo selagi putaran jackpot berjalan cukup lama. Maka dari itu, untuk mengatasi kemungkinan terburuk, saat ini Hakari berniat akan menggunakan media putaran semu. Hal itu dikarenakan media ini memiliki efek pertahanan, di mana nantinya dia akan mampu mengulang kembali waktu ke keadaan saat dirinya mengaktifkan mode ini. Apalagi di sini Hakari juga sadar bahwa Kashimo adalah lawan yang sangat tangguh, sangat mustahil bisa bertahan tanpa adanya efek keabadian. Jadinya daripada menggunakan media bola atau pintu yang memiliki efek serangan, akan lebih baik menggunakan media putaran semu. Dan benar saja, sesaat putaran game berjalan, dengan ganas Kashimo melancarkan rentetan serangan pada Hakari. Entah itu pukulan, tendangan maupun sikutnya, semuanya sanggup membuat Hakari babak belur hingga berlumuran darah. Akan tetapi, berkat efek dari media putaran semu, saat ini semua luka yang diterima Hakari kembali pulih seperti semula. Bahkan berkat hal itu jugalah kesempatannya untuk meraih jackpot kini tiba-tiba meningkat 2 kali lipat. Seakan ingin meningkatkan lagi persentasenya, Hakari kemudian kembali memaksa Kashimo bertarung, yang mana kali ini Hakari lagi-lagi harus menerima berbagai luka dikarenakan serangan Kashimo memang sulit untuk bisa dibendung. Akibat dari hal itu, bersamaan dengan pulihnya luka Hakari, kesempatan jackpot kini meningkat 3 kali lipat. Dan melalui kesempatannya yang sangat tinggi inilah, Hakari pun pada akhirnya berhasil meraih jackpot dengan mendapat 3 angka genap yang sama. Terlihat saat itu, berkat hadiah yang didapatkan, tubuh Hakari seketika dialiri energi kutukan sangat besar, yang mana hal itu menandakan bahwa sekarang Hakari berada pada kondisi keabadian. Di sisi lain, Kashimo yang melihatnya justru malah tersenyum. Dia merasa bahwa dirinya bisa menang asalkan mampu bertahan dari keabadian Hakari selama 4 menit 11 detik. Karena memang secara aturan, Hakari yang baru saja mendapat jackpot angka genap tidak akan bisa masuk ke dalam mode perubahan kemungkinan. Itu artinya ketika nanti Hakari mengaktifkan domain lagi, secara otomatis dia akan masuk ke dalam mode pengurangan waktu, di mana mode ini memiliki resiko sangat tinggi. Selain putarannya berpotensi di reset, kesempatannya untuk meraih jackpot juga sangat rendah, yaitu 1/239. Dan kini seolah adrenalinnya kembali tertantang, Kashimo lalu mengerahkan energi kutukan listriknya yang sangat besar. Di hadapan Hakari yang berada pada kondisi keabadian, dia pun menegaskan bahwa dirinya akan memenangkan pertarungan dalam durasi 4 menit 11 detik. Bersamaan dengan pernyataan itu, kita akhirnya diperlihatkan pada asal-usul Kashimo Hajime. Dia rupanya berasal dari 400 tahun lalu, seorang penyihir kuat yang haus akan pertarungan melawan orang-orang kuat. Pada saat itu, Kashimo yang masih hidup di saat era kemasan Ishigori didatangi oleh Kenjaku, yang mana kedatangannya ini dimaksudkan untuk memberi tawaran perihal kaleng game di masa depan. Mendapati tawaran itu, Kashimo awalnya menunjukkan keraguan, tapi setelah Kenjaku mengatakan bahwa di sana terdapat penyihir terkuat yaitu Sukuna, dia pun menyanggupi tawaran tersebut. Jadi dari sini bisa kita simpulkan alasan kenapa Kashimo rela dibangkitkan semata-mata hanya untuk mencari kepuasan dalam bertarung. Karena itulah tidak heran selama kaleng game berjalan, dia tak henti-hentinya mencari lawan-lawan tangguh yang sepadan, terutama Ryomen Sukuna. Bersamaan dengan memudarnya domain Hakari, saat itu pertarungan panas antara Hakari melawan Kashimo kembali berlanjut.
Terlihat berbekal kecepatan dan ketangkasan yang mereka miliki, keduanya silih berganti melancarkan serangan. Baik Hakari yang meninju sebuah kontainer guna membanting tubuh Kashimo yang mampu membalikkan kontainer tersebut lewat satu pukulan. Rentetan tinju dari Hakari dan Kashimo hingga menciptakan bentrokan pukulan hebat. Kashimo yang mampu mengecoh Hakari untuk melancarkan serangan, Kashimo yang melesat sambil membawa pintu kontainer, Kashimo yang menghantam kepala Hakari menggunakan pintu tersebut, dan terakhir teknik kutukan pembalik Hakari yang tiba-tiba saja melambat. Mendapati Hakari tidak bisa memulihkan lukanya, Kashimo mengungkapkan bahwa sedari awal dirinya memang mengincar kepala Hakari. Hal itu dikarenakan teknik kutukan pembalik pada dasarnya bekerja dari otak, jadi mau secepat apapun teknik kutukan pembalik seseorang, dia tidak akan bisa menggunakannya ketika bagian kepala terluka parah. Dan pada momen inilah Kashimo lalu segera melancarkan tembakan petir untuk meledakkan kepala Hakari. Namun sayang, berkat adanya properti listrik tersebut, Hakari mampu memulihkan semua luka di bagian kepala dengan cara mengeluarkan energi kutukan petir melalui lubang hidung. Seakan terpacu oleh waktu durasi jackpot yang kian menipis, saat itu Hakari langsung melancarkan serangan balasan yang mana dengan dikerahkannya berbagai pukulan dan tendangan, dia pun berhasil memojokkan Kashimo sampai membuatnya babak belur. Akan tetapi, alih-alih dapat memenangkan pertarungan, di sana Hakari malah terkena jebakan yang telah disiapkan Kashimo. Dengan menggunakan tongkatnya dari jarak jauh untuk mengumpulkan muatan listrik, lalu menarik listrik tersebut ke tempat dirinya berada, Kashimo mampu menghasilkan lonjakan listrik bermuatan sangat besar. Dampak dari serangannya ini pun tidak main-main. Hakari yang berdiri di antara Kashimo dan tongkatnya seketika tersambar hingga membuat perutnya meledak dan mengucurkan banyak sekali darah. Sebelum kematian datang menghampiri, secara mengejutkan, Hakari rupanya masih mampu mengaktifkan domain expansion. Seolah Dewi Keberuntungan ada di pihaknya, meski saat itu menggunakan mode pengurangan waktu, Hakari berhasil meraih jackpot dalam satu kali putaran. Selain itu, kejutan lain juga datang setelah domain Hakari memudar. Area pertarungan yang sebelumnya di atas kontainer mampu Hakari pindahkan ke atas lautan, yang mana hal itu pun membuat Kashimo tak bisa sembarangan menggunakan energi kutukan listrik. Dan kini di area laut yang menjadi tempat berkumpulnya roh kutukan, Kashimo harus menerima berbagai serangan telak, seperti salah satunya yaitu tendangan keras dari Hakari yang membuat dirinya jatuh tenggelam ke dasar laut. Namun meski begitu, di saat Kashimo berupaya menahan energi listrik agar tidak bocor, dia menemukan solusi untuk mengkonter keabadian Hakari. Dengan melakukan elektrolisis pada air laut, dirinya pun segera menciptakan sebuah racun bernama gas klorin, sebuah racun mematikan yang pertama kali digunakan manusia sebagai senjata kimia. Dan benar saja, sesaat gas ini menguap ke atas, Hakari yang menghirupnya tiba-tiba pingsan, di mana dia langsung jatuh ke bawah laut dan tenggelam menyusul Kashimo. Akan tetapi, tepat ketika berada di hadapan Kashimo, Hakari mampu terbangun dari pingsannya. Hal itu lagi-lagi disebabkan oleh teknik kutukan pembaliknya yang otomatis, di samping mampu memulihkan luka, itu juga mampu mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Dari sanalah untuk menentukan siapa pemenangnya, baik Hakari maupun Kashimo kembali beradu bentrok di dalam air laut, yang mana dalam bentrokannya Hakari dibuat terkejut dengan aksi ledakan tak terduga milik Kashimo. Terlihat saat itu dengan melepaskan semua energi kutukannya, Kashimo mampu menciptakan ledakan uap yang sangat dahsyat sampai-sampai menghujani area di sekitar. Hingga sesaat ledakan tersebut mereda, Kashimo yang telah mendarat berpikir bahwa meski sekarang energi kutukannya sudah habis, tapi setidaknya tubuh Hakari berhasil dihancurkan. Hal itu pun diperkuat dengan adanya potongan tubuh milik Hakari, yaitu pergelangan tangan yang nampak berada di daratan. Akan tetapi, apa yang diperkirakan Kashimo ternyata salah, karena pada saat itu tepat di hadapannya telah berdiri Hakari yang langsung melancarkan pukulan keras. Dengan kondisi lengan kiri yang terputus ini, Hakari pun keluar sebagai pemenang dikarenakan Kashimo telah kehilangan semua energinya. Usut punya usut, sebelum ledakan uap mengenai Hakari, secara cepat dia melakukan sumpah pengikat. Sumpah pengikat ini dimaksudkan agar dirinya bisa mengirim semua energi kutukan yang awalnya digunakan untuk melindungi lengan menjadi melindungi semua anggota tubuh. Alhasil dengan begitu, tak ada satupun anggota tubuh yang terluka terkecuali lengan kirinya yang terputus. Dan kini di hadapan Kashimo yang mengaku kalah, Hakari enggan membunuhnya
Karena selain sayang poin, dia merasa bahwa kemenangan ini tidak layak secara dalam pertarungannya Kashimo tidak menggunakan teknik kutukan. Di sisi lain, merespon hal itu, Kashimo berkata bahwa sebenarnya teknik kutukan miliknya hanya bisa digunakan satu kali, yang mana itu akan digunakan ketika bertarung melawan Sukuna. Merasa tergelitik dengan ungkapan tersebut, Hakari lalu membuat perjanjian dengan Kashimo. Entah perjanjian apa yang dirinya lakukan, tapi yang jelas ketika menemui Panda, Hakari mengatakan bahwa sekarang Kashimo berada di pihak SMA Jujutsu.